Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV IBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita senantiasa meningkatkan diri kita menjadi hamba yang tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa dengan Khalik, pencipta yang memberikan kita segala macam nikmat dan karunia, sehingga dengan bersyukur itu merupakan bagian dari ibadah sepanjang hayat kita dan merupakan salah satu bagian dari yang menjadikan kita predikat orang-orang yang terbaik, orang-orang yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV IBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama, kita memanjatkan bagian dari kesyukuran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan perintah pertama yang Allah berikan, yang Allah perintahkan kepada umat manusia, siapapun dia, baik yang besar, yang kecil, yang miskin, yang kaya, yang pejabat maupun rakyat jelata. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Pertama yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tatkala kita dilahirkan ke dunia ini, diperintahkan yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan yang baik ini, di bulan mulia ini, di bulan penuh keberkahan ini, di bulan Ramadan yang Allah istimewakan dengan berbagai macam pahala-pahala ibadah yang Allah lipat gandakan bagi umat muslim, bagi mukminin, mukminat, siapapun. Dan Allah memberikan satu keistimewaan di dalam Al-Quranul Karim. Allah memberikan berbagai macam contoh yang patut kita teladani bagi kita. Orang-orang yang menjadikan perasaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang mesti dan niscaya bagi seorang hamba, bagi seorang makhluk yang lemah, yang dhaif. Maka Nabi mencontohkan kepada kita semuanya sebagai umat muslim, sebagai orang-orang beriman. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji keutamaan kepada kita. Wa iz ta'ajjana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tatkala Tuhanmu memaklumkan, memberikan maklumat kepada kita semua, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya kepada kalian. Dan barang siapa yang ingkar, maka Allah akan memberikan azab yang pedih. Satu dari perkara keimanan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana bersyukur telah dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Nuh sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa pandai sekali bersyukur kepada Allah. Zurriyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakur. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan umat Nabi Nuh bersama Nuh, Allah mengatakan innahu kana 'abdan syakur. Sesungguhnya Nuh adalah hamba Allah yang sangat bersyukur.
Dalam satu hadis dijelaskan bahwa salah satu cara dari Nabi Nuh alaihissalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya pagi dan petang. Bahkan di dalam tindak tanduknya, di dalam perilakunya, di dalam kehidupan sehari-harinya, Nabi Nuh alaihissalam senantiasa tatkala memakai baju, tatkala memakai pakaian, dan ketika beliau makan, beliau senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan wujud dari kesyukuran, sebagaimana ulama membagi beberapa kategori syukur. Yang pertama adalah syukur dengan hati, asyukru bil qalb, syukur dengan hati. Yang kedua adalah asyukru bil lisan, syukur dengan lisan, dengan perkataan yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat kasih sayangnya. Setiap kali kita melaksanakan satu aktivitas kita, bahkan kita memakan, bahkan setelah makan, bahkan ketika kita tidur dan setelah tidur, kita mengucapkan kalimat-kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Itu merupakan bagian dari asyukru bil lisan. Yang selanjutnya adalah asyukru bil jawarih, yaitu mengucapkan, tidak hanya mengucapkan di dalam hati, di dalam lisan kita, tapi dia mengaplikasikannya di dalam seluruh amal-amal perbuatannya. Yang kedua, sebagai contoh dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud, i'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Diceritakan di dalam surat As-Saba ayat 18, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Daud, i'malu, bekerjalah, ala Daud syukra, bekerjalah keluarga Daud untuk bersyukur kepadaku. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi meriwayatkan, memberikan makna daripada syukur yang dilakukan Nabi Daud alaihissalam. Tatkala Nabi Daud alaihissalam mengatakan, ya Allah, ya Rabb, bagaimana aku bersyukur kepadamu bahwa sesungguhnya nikmat yang telah engkau berikan ini sangat banyak. Dan itu merupakan bagian dari kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala engkau memahami bahwasanya syukur atau nikmat yang telah aku berikan kepadamu, itu merupakan satu keyakinan engkau terkait dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengajak di Ramadan yang baik ini, yang mulia ini, senantiasa kita meningkatkan kesyukuran kita. Allah berikan Ramadan yang begitu berkah, begitu penuh ampunan, begitu penuh kesempatan untuk kita melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan-bulan yang baik ini, di bulan yang baik ini, di waktu yang sangat istimewa. Bahkan Allah memberikan Al-Quranul Karim sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu merupakan harapan di bulan suci Ramadan untuk senantiasa bagi seorang mukmin mukminah meningkatkan kualitas bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadikan senantiasa orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin, yaitu dia yang senantiasa melaksanakan, mendirikan salat dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keseriusan, dengan penuh kesungguhan. Maka setiap ibadah yang kita laksanakan, supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur, mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, melaksanakannya dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kepada kalian untuk beribadah kepadaku, menyembah kepadaku dengan perasaan ikhlas, dengan perasaan ikhlas kepadaku, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian dari wujud syukur kita di bulan Ramadan ini.
Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan tidak hanya pada Ramadan, tapi di bulan-bulan lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan contoh yang terbaik sepanjang masa, terbaik sepanjang zaman. Apa kata Nabi? Apa kata Aisyah radhiyallahu an? Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan dirinya untuk dikatakan abdan syakura, Nabi senantiasa beribadah, bahkan sholat, hatta yatafattar qaddamah, sampai kedua kakinya bengkak. Tatkala Aisyah radhiyallahu anhu menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ghafarallahu lak, tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni engkau dari segala minaz junub ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, dari segala dosa, dari segala kesalahan baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akun abadan syakura." Tidaklah aku senang, aku ingin menjadi orang yang dikatakan abadan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dinobatkan kepada Nabi Nuh alaihi salam, beliau adalah hamba yang abadan syakura. Mudah-mudahan di Ramadan yang beberapa hari yang kita laksanakan, dan masih ada waktu yang begitu panjang bagi kita untuk meningkatkan, pertama, nilai kesyukuran kita kepada Allah, untuk bersama-sama meningkatkan kualitas ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga kita mendapatkan predikat manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun, orang-orang yang inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan yang kedua dengan Ramadan, janganlah kita abaikan Ramadan. Janganlah kita biarkan begitu saja Ramadan lewat berlalu di hadapan kita. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar Jibril alaihissalam berdoa, mengatakan, "Syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakh minhu falam yukfar lahu." Hamba yang celaka hamba, celaka bagi seorang hamba apabila Ramadan hadir di hadapannya, Ramadan tiba, berada di hadapannya, namun dia begitu saja lalai. Namun Ramadan begitu saja lari, begitu saja hilang, atau sudah berlalu begitu saja. Kata malaikat Jibril alaihissalam, "Fansalakha minhu falam yughfar lahu." Dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang memberikan keberkahan, ampunan begitu banyak kepada kita, kesempatan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah, mewujudkan iman yang kuat, iman yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan orang-orang yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian pemirsa IBS TV yang berbahagia, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini menambah nilai keimanan pada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.